Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan yang sudah kami kerjakan dengan judul Mengembangkan Sistem Informasi Industri Kreatif, Seni dan Budaya dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah UI/UX Desain 1 tahun akademik 2023-2024. Kami sendiri beranggotakan 5 anggota. Saya sendiri pertama Bintang Reza Ramadan, kedua ada Iman Fauzi, selanjutnya ada Yuli Noviani, ada Yesi Nurdianti, dan terakhir ada Mary Septiana. Baik, untuk yang pertama itu latar belakang. Di situ ada 2 poin. Yang pertama, kontribusi industri kreatif seni budaya. Sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB Indonesia mencapai 7,44% dengan nilai 1.130 triliun rupiah. Sektor ini juga telah membuka lapangan kerja bagi 17,17 juta orang. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang beragam yang dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pelaku industri kreatif. Selain itu, Indonesia juga memiliki bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia muda yang produktif sangat tinggi. Hal ini memberikan peluang besar bagi pengembangan industri kreatif. Untuk poin yang kedua yaitu potensi dan tantangan industri kreatif. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan daya saing. Yang ketiga, meningkatkan akses ke pasar. 4, meningkatkan kualitas karya. Next. Dan selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sistem informasi dapat membantu pelaku industri kreatif dalam mengelola berbagai aspek bisnis mereka seperti promosi, distribusi, dan manajemen. Dengan sistem informasi yang baik, proses-proses tersebut dapat dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga meningkatkan efisiensi produktivitas keseluruhan. Dan yang kedua, meningkatkan daya saing. Dengan menggunakan sistem informasi yang canggih, pelaku industri kreatif dapat memperoleh wawasan yang lebih baik tentang pasar, tren, dan pesaing. Hal ini kemungkinan mereka untuk merancang strategi lebih efektif, mengidentifikasi peluang baru, dan bersaing dengan lebih baik di pasar global. Dan yang ketiga, meningkatkan akses ke pasar. Sistem informasi dapat membantu pelaku industri kreatif dalam mencapai pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun global. Dengan menggunakan platform digital dan sistem informasi distribusi yang terintegrasi, mereka dapat menjangkau khalayak yang lebih besar tanpa terkendala oleh batasan geografis atau infrastruktur. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas karya. Dengan adanya sistem informasi yang mendukung, pelaku industri kreatif dapat mengelola proyek-proyek mereka lebih terstruktur dan terorganisir. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hasil akhir karena proses produksi dan manajemen dapat dilakukan dengan lebih baik dan lebih terkontrol. Next. Selanjutnya adalah landasan teori. 1. Promosi dan pemasaran. Memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dari design thinking atau VPC (Value Proposition Canvas) dapat dipromosikan dengan efektif kepada target pasar. Dan 2, memastikan produk atau layanan yang dihasilkan konsep design thinking dan VPC dapat didistribusikan secara efisien kepada pelanggan. Dan yang ketiga, manajemen. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang efektif dalam mengimplementasikan konsep design thinking dan VPC dalam pengembangan produk atau layanan, mengelola sumber daya, waktu, tenaga,
dengan baik dan memastikan kesuksesan dalam menciptakan solusi yang inovatif. Dan yang keempat adalah kolaborasi. Mendorong kenapa sih ketawa? Demi Allah dah. Enggak tahu loh. Dari Enggak. kemarin. Ayo lanjut dulu aja. Dari keempat ke keempat. Dan yang keempat adalah kolaborasi. Mendorong kolaborasi antar tim dan pemangku kepentingan dalam proses pengembangan produk atau layanan. Memastikan bahwa seluruh anggota tim bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Next. Selanjutnya ada design thinking yang tahapannya terdiri dari empati, definisi, ideasi, prototyping, dan pengujian. Yang pertama yaitu empati, itu adalah memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku pengguna melalui penelitian dan observasi. Selanjutnya ada definisi, yaitu mendefinisikan masalah yang ingin dipecahkan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari tahap empati. Untuk selanjutnya ada tahap ideasi, yaitu menghasilkan berbagai ide solusi secara kreatif dan inovatif. Untuk selanjutnya ada prototyping, yaitu membuat prototipe sederhana untuk menguji dan memvalidasi ide. Dan yang terakhir ada pengujian, yaitu menguji prototipe sesuai dengan pengguna dan mendapatkan umpan balik untuk penyempurnaan. Selanjutnya ada metode pengembangan. Di gambar sebelah kanan itu yang bulat ada customer segment, yaitu UMKM bisnis kreatif yang sudah berjalan namun bingung untuk mengembangkan dan meningkatkan skala bisnisnya. Perilaku pelaku industri kreatif baru pemula yang sulit untuk memulai bisnis kreatif mereka. Terus freelance designer, seniman dan profesional kreatif lainnya yang ingin menghasilkan penghasilan dan mengembangkan karir mereka namun sulit dalam mencari job dan event. Di gambar sebelah kanannya yaitu ada the value proposition canvas, yaitu menawarkan solusi yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan setiap pelaku industri kreatif. Membangun komunitas yang suportif dan kolaborasi di mana para pelaku industri kreatif dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan peluang. Menyediakan platform terpadu yang menawarkan akses ke berbagai sumber daya, pelatihan jaringan, dan solusi pemasaran untuk pelaku industri kreatif. Untuk membantu pelaku industri kreatif untuk menjangkau pasar global dan meningkatkan peluang ekspor. Jadi kesimpulan dari the value proposition canvas yaitu ada 3. Yang pertama identifikasi pelanggan, yang kedua value proposition, yang ketiga visualisasi PVC. Berikut adalah wireframe. Di sini kami membuat sebuah halaman login. Jadi kita sebelum membuat akun kita akan mengarahkan kepada email dan di situ kita akan memasukkan password sehingga di situ akan masuk ke sign in. Dan halaman berikutnya adalah beranda. Dari beranda ini kita bisa melihat ada sebuah video dan kita akan bisa melihat sebuah seni dan kreatif. Berikutnya adalah halaman menu. Di halaman menu ini ada beranda, proyek, disimpan, sampah, pengaturan, dan dapatkan bantuan. Di halaman berikutnya adalah halaman pencarian. Di situ kita bisa mencari sebuah gambar, video, atau hal lainnya. Berikutnya adalah halaman proyek. Dari halaman proyek ini kita bisa membuat sebuah karya seni dan bisa menyimpan di sebuah dokumen. Di halaman berikutnya adalah halaman profile. Di situ adalah profil kita. Untuk selanjutnya ada hasil dari kuesioner. Yang pertama ada hambatan yang dihadapi, yaitu kurangnya akses dan edukasi yang
30 suara, dan selanjutnya ada pendanaan yang terbatas yang ada 19 suara. Selanjutnya ada kurangnya promosi dan pemasaran 25 suara, infrastruktur yang kurang memadai 15 suara, dan keterampilan dan pengetahuan yang terbatas ada 23 suara. Selanjutnya, setelah didapat data hambatan, pasti ada dampak yang terjadi yang dirasakan. Yang pertama, kesulitan untuk menikmati berbagai bentuk seni dan budaya. Ini dipilih dari 53 orang, dan dari 53 orang tersebut memilih ada 30 orang yang memilih pilihan ini. Selanjutnya, seniman dan budayawan tidak mendapatkan penghasilan yang layak. Dari 53 orang, 18 orang memilih ini. Selanjutnya, industri kreatif seni budaya yang tidak berkembang. Dari 53 orang, 32 orang memilih ini. Lalu apa sih harapan dari mereka untuk industri kreatif? 44 orang memilih akses yang lebih mudah dan edukasi yang lebih baik tentang seni dan budaya. 20 orang memilih pendanaan yang lebih memadai untuk seniman dan budayawan. 29 orang memilih promosi dan pemasaran yang lebih efektif. 21 orang memilih infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung industri kreatif seni budaya. 18 orang memilih seniman dan budayawan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni. Oke, next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk menontonnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton dan share. Subscribe.